Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi kali ini ada Denada yang buka suara menanggapi komentar pro dan kontra dari netizen soal penampilan terbarunya. Seperti apa informasinya, langsung aja, ini dia. Besti, perubahan wajah Denada usai melakukan rinoplasti emang berhasil banget ya membuat heboh seantero jagat maya. Rinoplasti yang ia lakukan di Thailand tersebut dinilai berhasil oleh netizen dan membuat wajah Denada berubah drastis nih Besti. Wajahnya semakin terlihat tirus, kencang dengan hidung yang menjulang. Kembali melakukan plastik surgery, tentu saja hal tersebut sudah difikirkan matang-matang ya Besti oleh Denada, termasuk pro dan kontra dari netizen. Meskipun wajah Denada terlihat sangat cantik dengan hidung barunya, namun tentu saja masih banyak netizen yang nyinyir ya Besti. Menanggapi hal tersebut pun, Denada mengaku menerima semuanya dengan lapang dada nih Besti. Itu udah pasti, udah tahu bahwa itu memang akan terjadi, expected, aku pun tahu ya, tapi aku bisa bikin apa. Jadi keputusannya memang sudah keputusan aku, sudah pertimbangkan masak-masak, segala resikonya ya memang sudah aku pelajari juga, sampai pemilihan dokter pun sudah aku dengan hati-hati aku lakukan gitu. Jadi ya aku nggak akan bisa merubah semua netizen untuk jadi pro, ya nggak apa-apa, itu namanya memang sudah. Wah, kalau netizen mah udah pasti ada aja yang Besti, yang pro dan kontra. Apalagi tindakan plastik surgery kan baru beberapa tahun belakangan ini ya hits di Indonesia. Lucunya nih Besti, ternyata Denada sempat tak mau mengatakan kepada sang anak tercinta loh jika dirinya melakukan rinoplasti. Bukan tanpa alasan nih Besti, hal tersebut ia lakukan lantaran Denada tak ingin sang anak terlalu khawatir. Alasan kenapa aku nggak ngomong karena 2002 bulan Februari waktu aku facelift, aku bilang sama Aisyah, ya ibu mau facelift ya, doain ya, aku bilang gitu. Gara-gara aku bilang gitu malamnya dia nggak bisa tidur. Besok aja dia nangis, dia telepon aku, dia bilang, ibu aku nggak bisa tidur tadi malam. Kenapa? Aku bilang, karena aku takut. Karena kamu bilang kamu mau surgery. Dia ini kan anak yang punya pengalaman yang mungkin kurang enak ya sama rumah sakit ya. Dia berurusan dengan rumah sakit, dia ngelihat hal-hal yang mungkin menyakitkan buat dia di rumah sakit. Apalagi dia juga pernah menjalani namanya surgery. Sehingga itu menakutkan buat dia untuk tahu aku menjalani namanya surgery. Walaupun itu surgery-nya untuk surgery kecantikan. Sehingga kali ini aku nggak bilang sama dia. Ya ampun, pasti Aisyah khawatir banget ya Besti kalau tahu sang mama kembali melakukan rinoplasti. Apalagi Aisyah juga pernah punya pengalaman gak enak ya Besti dengan rumah sakit. Tahu gak sih Besti, usut punya usut, Aisyah juga gak ngeh loh saat video call dengan sang ibu yang tengah berada di Bangkok. Padahal kala itu Denada sudah merampungkan berbagai prosedur rinoplastinya. Jadi selama aku di Bangkok, aku video call sama dia. Selama itu hidung aku masih bengkak dan masih ada ini, aku nggak liatin kameranya. Tapi pernah sekali aku nggak tahan karena aku kangen banget sama dia, aku liatin terus dia kaget. Terus dia ngomong gini, ibu kamu surgery lagi, dia bilang gitu. Terus aku kaget, aku ketawa, terus aku cuma bilang gini sama dia, kenapa kamu mikir ini surgery? Kenapa kamu nggak mikir aku cuma pakai nose patch biasa? Dia diam. Oh iya juga ya, dia bilang gitu. Ya ampun, bener-bener ya Aisyah, masa nggak ngeh loh, ibunya udah kayak Kim Kardashian gitu. Padahal sang ibu di Indonesia berhasil menggemparkan seantero dunia maya ya Besti. Bisa-bisanya nih Aisyah nggak ngeh. Kalau biasanya banyak orang yang memilih melakukan plastik surgery di momen-momen yang istimewa, gimana ya Besti kalau Denada sendiri? Ya, momen spesialnya adalah karena memang udah sadar usianya udah segini tapi masih berkarir di dunia entertainment. Gak gampang sih mas buat kita yang udah usia segini gitu, apalagi mungkin ya kita dunia entertainment itu walaupun orang suka bilang tapi hal untuk bisa survive ya harus skill dong yang utama banget. Mau kita akui mau kita tidak akui, tapi menjaga penampilan itu adalah bagian yang udah gak bisa terlepas dari itu. Jadi tetap ya Besti, karena memang menurut Denada, rangkaian plastik surgery yang ia lakukan merupakan kebutuhannya sebagai seorang public figure.
Gak ada salahnya ya Besti, karena saat ini persaingan di industri hiburan memang semakin ketat. Melakukan rinoplasti dengan hasil yang sangat memuaskan, bahkan bisa dibilang bagus banget. Kira-kira berapa lama ya Besti proses recovery Mbak Denada ini? Sejujurnya aku hanya 2 hari setelah operasi aku minum painkiller. Hari ketiga aku udah nggak minum painkiller lagi. Bengkak itu aku dari pertama bengkak, kedua bengkak, ketiga bengkak, keempat mulai turun. Alhamdulillah, karena aku udah tahu dari pengalaman yang sebelumnya apa yang kira-kira aku harus lakukan. Jadi menjaga imun tubuh, jangan terlalu capek. Semua pantangan dari dokter juga aku jalani, aku nurut yang kayak gitu. Pokoknya mas semangat terus dan sehat terus ya Mbak Denada biar bisa mengeluarkan karya-karya terbarunya lagi. Selanjutnya ada Panji Petualang yang ungkap perjuangannya sembuh dari penyakit diabetes nih Besti. Seperti apa informasinya langsung aja, ini dia. Besti, masih ingat kan dengan si penakluk binatang buas terutama ular satu ini? Yaps, bener banget nih Besti, Panji Petualang. Setelah lama vakum dari layar kaca dan aktif di kanal YouTube, Panji akhirnya comeback dengan petualangan-petualangan baru di program Petualang Nusantara di Nusantara TV. Tapi tahu nggak sih Besti, meskipun kini Kang Panji ini udah aktif lagi berpetualang, tapi tak banyak yang tahu nih jika dirinya pernah menderita penyakit diabetes. Bahkan karena penyakit tersebut membuat dirinya drop hingga berat badannya sampai turun drastis nih Besti. Teman-teman, jadi beberapa waktu yang lalu aku sempat divonis oleh dokter mengidap diabetes. Dan itu jadi pikiran yang luar biasa banget. Sampai aku akhirnya ngedrop, beratku turun sampai 45 kilo. Dan gula itu kadarnya itu tinggi, sampai 580-an. Dan itu sempat bikin kepala itu nggak bisa mikir, pusing, terus tenaga juga nggak ada, lemes. Akhirnya kita coba untuk ikhtiar melakukan pengobatan herbal, tapi dikolaborasikan dengan medis ya. Waduh Kang Panji, kok bisa sih gula darahnya sampai mencapai 580? Ini sih kayaknya udah puyeng dan lemes banget ya Besti. Tapi untungnya setelah menjalani berbagai pengobatan seperti yang telah diungkapkan Kang Panji tadi, baik medis maupun herbal, kondisi Kang Panji kini sudah kembali pulih. Gula darahnya pun tak melonjak seperti yang pernah ia alami sebelumnya. Alhamdulillah sekarang normal di 120 untuk gula puasanya, untuk gula makannya itu di 180 sampai 200 dan itu udah terhitung baik untuk penderita diabetes kering kayak saya. Wah, dengernya ikut seneng ya Besti, tapi kira-kira nih yang bikin penasaran, diabetes yang diderita Kang Panji ini karena faktor apa ya? Faktor keturunan atau gaya hidup yang kurang baik ya Besti? Jadi diabetes itu kan ada beberapa tipe ya, ada tipe 1, tipe 2, dan ada lagi tipe 3, saya kurang paham tuh dokter kemarin jelasin. Nah tipe 1 ini adalah diabetes yang memang diidap oleh manusia sejak kecil. Jadi memang pankreasnya sulit menghasilkan insulin sejak kecil, sejak lahir. Nah sedangkan kalau Panji ini kan diabetes genetik nih, turunan dari orang tua, dan itu mulai dirasa gula itu naik terus karena kelelahan. Karena kelelahan, faktor kecapean, terus faktor pola makan yang kurang baik, pola hidup yang kurang sehat juga gitu. Nah itu yang jadi masalah. Akhirnya pankreas saya rusak, sehingga tidak bisa menghasilkan insulin dengan baik. Waduh, tuh Besti bisa banget buat pembelajaran juga ya, experience dari Kang Panji ini. Karena memang udah ada genetik penyakit diabetes, ditambah lagi dengan pola hidup yang kurang baik, jadi deh gula darahnya naik banget dan akhirnya kesehatannya terganggu. Pokoknya benar-benar jaga kesehatannya Besti, karena kesehatan itu mahal banget loh. Karena kini kondisinya juga sudah mulai membaik, Kang Panji juga mengaku tak terlalu sering mengkonsumsi obat lagi loh Besti. Kadang-kadang kalau emang lagi banyak makan makanan yang kayak karbo gitu kan, gula manis kayak gitu-gitu, saya minum obat. Tapi kalau misalkan enggak pernah sih.
Setelah menderita diabetes, ternyata Panji tidak serta-merta cut off gula. Tapi meskipun begitu, ia selalu menjaga makanannya seperti tak lagi mengkonsumsi nasi panas. Kalau pola makan saya tetap makan apa aja ya, kecuali temen kali. Kalau pola makan yang jelas saya ngejaga nggak makan nasi panas. Terus menghindari juga air es. Air es juga sama, itu kurang sehat. Tak hanya itu aja nih Besti, demi kondisi badannya agar semakin fit, ia kini juga rutin melakukan jalan kaki sejauh 2 km sehari. Tentu saja hal tersebut agar badan Kang Panji ini selalu segar terus ya Besti. Nah terapinya kalau sekarang saya itu biar sehat, itu jalan kaki minimal 2 km. Ya cuma muter-muter komplek aja juga kan sampai kalau 2 kilo. Paling 1-2 jam lah kita jalan kaki, nggak usah lari, yang penting keringetan biar badan kita sehat. Nah, terus pagi bangun tidur saya minum air putih hangat 1 gelas. Mau tidur pun saya minum air putih hangat 1 gelas. Pokoknya Mas, semoga Kang Panji sehat terus ya Besti, biar bisa berpetualang ke tempat-tempat yang lebih menarik lagi. Oke, jangan kemana-mana dulu ya Besti, karena setelah ini masih banyak informasi yang gak kalah heboh dan menarik. So, tetap di Celebrity Fresh.